Raran, waktu dan tempat dipersilahkan untuk presentasi. Silakan. Ya. Oh, di saya Bapak masih sharing audio. Oh, udah. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kewirausahaan kami, yaitu seblak kue. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan eh, masing-masing murid pada divisi masing-masing. Ketua sebagai saya sendiri, yaitu bendahara ada Ryan dan Raya, untuk editing ada Ilyas, Faik, dan Firza, untuk bagian sekretaris ada Haura, Aisyah, Fatima, dan dokumentasi ada Danang, Fiar, Ilyas, dan yang terakhir pada divisi marketing ada Ilyas, Danang, dan saya sendiri. Oke, seblak. Seblak adalah makanan khas dari Bandung yang memiliki cita rasa pedas. Seblak berbahan dasar kerupuk aci yang dimasak dan dipadukan dengan bumbu-bumbu lain dan topping. Seblak mulai dikenal sebagai jajanan kekinian yang banyak disukai, terutama pecinta kuliner pedas. Dari banyaknya usaha seblak yang ada, kelompok kami berniat untuk melakukan pemberdayaan berupa membantu usaha seblak yang sepi untuk menjual kembali produk yang mereka jual. Ide usaha seblak instan. Kami menjual kembali produk seblak yang dikemas dengan instan dari sebuah toko yang pembelinya kurang ramai. Dengan tujuan kami yaitu membantu toko yang sepi untuk menjualkan kembali produknya. Oke, untuk seblak yang kami jual itu berisi mie kuning, aneka kerupuk, makaroni, bocil cilok, bumbu seblak, gurilem, bocil tulang ragu, tahu kering, jeruk nipis, serta kami menambahkan teh bandulan dan keranjang bambu sebagai packagingnya. Ini adalah chat kami kepada seller tersebut, yaitu adalah Dava Dilva uh, pada Shopee. Pertama-tama saya izin untuk pertama-tama saya membeli dulu untuk tester. Lalu setelah saya uji rasanya ternyata enak dan kami memesan sebanyak 12 seblak dari mereka, 13 termasuk tester, untuk kami resell kembali. Dan alhamdulillah penjual tersebut menerima dan mengizinkan untuk kami menjual kembali. Jadi perhitungan modalnya itu jenis, keterangan, dan jumlah. Modal awalnya itu 15.000 dikali 12 orang, jadi jumlahnya itu 180.000. Seblak 12.500 dikali 13 itu udah termasuk satu tester. Ongkirnya itu 15.000, teh bandulannya itu dikali 12. Jadi jumlahnya itu 193.100. Sisa 180.000 dikurang 193.100, jadi jumlahnya minus 13.100, jadi totalnya itu minus 13.100. Perkiraan perhitungan rugi laba. Pendapatannya yaitu 20.000 dikali 12 sama dengan 240.000. Keuntungan rupiahnya 240.000 dikurang 180 sama dengan 60.000. Keuntungan persennya yaitu 60 per 180 dikali 100 sama dengan 33%. Jadi totalnya keuntungan rupiahnya adalah 60.000 dan keuntungan persennya adalah 33%. Selanjutnya akun media sosial. Yang pertama itu pembuatan akun sosial media untuk promosi. Yang pertama itu Instagram. Terus untuk marketplace-nya kami membuat Tokopedia. Untuk dokumentasi kegiatan adalah ini hasil untuk proses editing konten promosi di Reels Instagram. Sementara yang kanan ini adalah proses pembuatan logo produk seblak kue by STL. Dokumentasi koordinasi rapat pada tanggal 10 Agustus 2022 pada pukul 13.43. Kami sedang berdiskusi mengenai kuirus.
Dan berikut merupakan kendala yang kami alami selama melakukan proyek ini serta solusi yang kami berikan. Pertama itu kurangnya berdiskusi. Pada awal pelaksanaan proyek, kami itu masih kurang berdiskusi. Jadi kami mengatur jadwal berdiskusi sebagai solusi. Kemudian yang kedua, kurangnya dokumentasi. Ini masih terpengaruh oleh masalah kendala yang pertama, yaitu kurangnya berdiskusi. Dengan kami sudah mengatur solusi dari kendala yang pertama, yaitu mengatur jadwal berdiskusi. Jadi yang kurangnya dokumentasi dengan berjalannya rapat atau diskusi bisa dimasukkan ke dalam dokumentasi. Kemudian kurangnya waktu. Dalam jangka waktu sebulan pembelajaran kewirausahaan ini kami belum sempat memasarkan atau mempromosikan lebih luas lagi produk kami. Jadi mungkin setelah pembelajaran KWU selesai, kami masih bisa lanjut mempromosikan dan menjual produk. Berikut adalah notulen rapat yang kami laksanakan selama proyek ini. Kami mulai berdiskusi pada tanggal 26 Juli sampai 22 Agustus. Kesimpulan dari semua yang sudah kami jelaskan tadi, dari unsur pemberdayaan yang kami lakukan dalam proyek ini adalah kami membantu toko yang sepi untuk menjual kembali produknya. Teknik marketing yang kami gunakan dalam mempromosikan produk adalah dengan menjual seblak, include, minuman, dan wadah bambu. Untung ruginya pada proyek kali ini kami mendapatkan keuntungan 33%. Ya, itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Pertanyaan kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice sekali presentasi yang sudah dilakukan atas kelompok. Bisa tuh ke slide pertama, biar teman-teman bisa melihat. Oke, teman-teman sebelum di slide pertama, bisa dilihat tuh ya, untuk link Shopee-nya mungkin nanti bisa di-copy ke kolom komentar. Ya. Instagram biar sekalian promosi nih. Oke, Ran? Oke. Buka slide pertama ya, Pak. Oke, slide pertama. Oke, sembari menunggu kita geser ke slide pertama, silahkan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, apapun silahkan. Menarik banget nih apa yang tadi yang teman-teman dari Sawangan sampaikan kan ya. Dan saya apresiasi sekali teman-teman sudah mau on cam dalam menyampaikan presentasi. Silakan teman-teman dari Cendikia, karena ini dari Sawangan, tentu pertanyaan dari Cendikia. Silakan jika ada pertanyaan teman-teman. Oke, untuk nilai keaktifan ya, Bu Indi kan juga lihat juga tuh. Teman-teman silakan bertanya. Seblak gue gitu. Oh, seblaknya mungkin dari sisi marketingnya atau dari sisi pembeliannya atau dari apa? Silahkan apapun teman-teman bertanya. Halo teman-teman. Mungkin dari Sulis, Apipah, Dini, silahkan bertanya. Atau Bu Subaidah bisa mengkoordinasi anak-anak Bu. Jika ada yang bertanya di sana terlalu ramai, bisa disebutkan di chat. Siapa yang ingin bertanya, kemudian pertanyaannya apa, seperti itu. Biar ada nilai untuk tambahan keaktifan. Oke, siap. Oke. Saya mendengar ada suara yang baru join. Oke, ditunggu teman-teman pertanyaannya. Mungkin kalau ini terlalu sepi, saya akan pancing saja. Langsung. Ain, dengar suara saya, Ain? Ain? Jika terlalu boring kayak gini, saya akan pancing saja. Oke, pertanyaan pertama dari saya dulu deh. Dalam memasarkan seperti ini, tentu kalian punya saingan kan. Dalam ini kan bukan yang market yang bisa dimonopoli atau yang original benar-benar kayak gitu. Kira-kira untuk kedepannya itu bisa nggak sih ini survive kayak gitu? Jika bisa, inovasi yang akan dikembangkan itu ke arah mana gitu? Mungkin penambahan varian seblak atau marketnya akan ditambah seperti itu. Itu yang pertama, survive.
Kemudian pengembangan ke arah mana gitu. Pertama itu. Yang kedua, kalau dari sisi profit tadi saya senang udah profit terus mau dilanjutkan. Intro pertanyaan kayak gitu. Dan pertanyaannya adalah ketika ini nanti keuntungannya lebih gede, apakah kalian ingin mengembangkan sistem seperti modal bersama kayak gitu? Ibaratnya ini kan kalian udah ada nih proposalnya gitu, tinggal masukin aja ke kita bisa kayak gitu. Mungkin nanti pemberdayaannya akan lebih luas seperti itu. Gitu. Mungkin 2 itu aja cukup, terlalu lebar. Oke. Untuk yang lain silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke. Raran akan ada pertanyaan nih dari Sulis, bisa dicatat ya, saya bacakan nih. Sulis dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompoknya Raran. Apa kesan kalian setelah kesan yang kalian dapat setelah berjualan seblak gitu? Mungkin kesannya kayak gitu. Oke. Boleh langsung saya jawab. Oke, silahkan. Ya, untuk pertanyaan Sulis dulu kali. Kalau kesan yang saya sendiri dapat, jujur ini sebelum jualan seblak ini, saya belum pernah nyoba seblak sama sekali. Jadi dalam berjualan ini benar-benar saya pertama kali nyobain gimana sih rasanya seblak. Terus nggak cuma nyoba dari tester yang si penjual tadi, tapi saya juga sempat nyoba 1 atau 2 seblak di daerah sekitar saya, dan itu kesannya yang saya dapat sih itu sih. Kalau untuk pertanyaan Pak Bayu tadi, yang pertama tadi apa Pak? Pertama, ini kira-kira mau dikembangkan atau tidak gitu? Kalau dikembangkan sih, kalau misalnya kita lihat dari hasil ini, kalau misalnya ingin dikembangin juga ada hasil yang bagus ya. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan, mungkin kita bisa lanjutin proyek ini agar lebih besar lagi. Oke, itu pertanyaan kedua tadi ada 2 ya. Dikembangkan kemudian buka peluang nggak sih Ran untuk namanya upload di Kita Bisa seblak sebagai proyek kewirausahaan, tapi kami ingin mengembangkan terus buka tuh join modal. Join modal memungkinkan kan? Maksudnya gimana Pak? Oke, jadi gini, di Kita Bisa itu mungkin kalian bisa mengumpulin dana patungan buat pengembangan kayak gitu, dengan tujuan berapa persen keuntungan untuk kami dan sisanya untuk charity gitu. Oh iya, mungkin bisa kalau misalnya yang pertanyaan pertama tadi dilaksanakan, yang pertanyaan kedua tadi mungkin bisa jadi salah satu potensi yang di kitabisa.com tadi sih Pak. Gitu menurut saya. Oke. Baik, terima kasih Raran. Untuk teman-teman lain silakan jika ada yang bertanya. Ini sudah. Bu Subaidah, mungkin ada siswa yang ingin bertanya. Ayan, biasanya Ayan suka bertanya nih. Silakan Ayan. Atau Bu Gebi, tadi kita lihat ya Bu Geb, di sini sistem marketing mereka sudah dijelaskan nih gitu. Mungkin jika ada masukan atau pertanyaan gitu. Soalnya kan bagus nih, kira-kira kalau mereka nanti bisa sampai dikembangkan ke Kita Bisa, itu akan jadi salah satu memberikan nama baik juga untuk SPL kayak gitu. Silahkan teman-teman jika ada yang bertanya. Oke, biar suasana lebih hidup gitu, Pak Adri, waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya Pak. Barangkali Bapak suka seblak nih. Silakan Pak. Iya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Bayu ya, saya baru masuk langsung ditanya gitu mengenai seblak. Seblak itu merupakan suatu kuliner khas Jawa Barat ya, yang saya rasa itu perlu dilestarikan dan diberdayakan, dan dari seblak ini ya saya mengharapkan nilai gizinya tuh lebih diperhatikan ya teman-teman Sawangan tim ya. Mungkin karena seblak itu kan terkesan makanan yang tidak ada gizinya gitu kan. Kerupuk direbus buat apa? Ya, kerupuk direbus buat apa? Kenapa nggak digoreng aja gitu ya? Ya nanti ditambahkan lah ya teman-teman, kalau bisa dikasih Norwegian salmon atau dikasih Wagyu A5 mungkin, itu boleh juga ya di seblaknya. Nanti teman-teman bisa bikin lini seblak premium yang betul. Tidak ada seblak 12.000.
Ya nggak apa-apa kan nanti pasarnya itu. Nanti ini pasar-pasar kalangan anak-anak hipster ini bisa gitu makan seblak yang jangan. Saya tidak mau seblak menggunakan boba ya. Tidak, tolong. Pakai cendol boleh. Ya Pak, Gitu boleh ya. Pak. Jadi kalau menurut saya itu aja nanti boleh nanti malah boba pedas malah diteruskan. jadinya. Dalam artian seblak ini diberikan nilai gizi yang lebih mantap ya, kayak gitu teman-teman. Kasih keju boleh mozzarella ya, seblak mozzarella. Oke. Oke, Pak. Wah, mungkin dari saya itu aja tanggapan aja ya, karena saya baru muncul ya Pak Bayu ya, langsung ditanya nih, gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, dari Pak Adri mungkin masukkan tuh seblak kasih keju, oke masih masuk akal. Kasih salmon mungkin untuk kalian bisa jual di daerah Jaksel tuh ya, di sekitar Kemcik mungkin. Iya Pak, seblak bisa dicoba. salmon gitu. Nah, jadi pangsa pasarnya nanti ekspat tuh kalau yang mau beli gitu. Oke, masukannya kayak gitu. Bisa dipertimbangkan. Oke, ada pertanyaan yang sudah seblak mentai. Ada pertanyaan yang udah masuk dari sebentar nih. Oh, ada banyak nih. Dari Ayan nih, Raran, mungkin nanti bisa dibagi pertanyaan ke teman-teman yang lain biar distribusi nilainya lebih bagus. Yang pertama dari Ayan, itu ada kendalanya atau tidak ya Raran? Mungkin saat produksi atau jualannya, jika kalau memang ada, cara mengatasinya apa gitu? Kendala ada tidak, mengatasi gimana? Oh ya. Oke. Saya jawab ya Pak. Oke. Tadi di slide salah satu slide juga disebutin ada beberapa kendala. Pertanyaannya mungkin saat produksi salah satu kendalanya sih pertama kita mencari penjual yang ingin kita resell. Soalnya ada penjual yang ratingnya bagus tapi penjualnya dikit, pas kita tanya nggak dibolehin. Lalu ada juga yang sebenarnya udah rame terus ratingnya dikit, tapi pas kita lihat ternyata daerahnya jauh dari sini. Tapi akhirnya kita nemu yang satu ini yang kita pilih dekat di daerah Sawangan, lalu penjualnya dikit dan ratingnya pun banyak. Jadinya kita memilih itu dan alhamdulillah penjualnya menerima untuk kita resell. Oke, jawaban dari Raran sudah saya tampung dan saya pahami. Mungkin dari teman-teman anggota kelompok Raran ada yang mau menambahkan jawaban dari Ayan. Silakan teman-teman. Ini untuk kelompok Sawangan nih. Faik mungkin baru mau menambahkan jawaban. Danang silakan. Sama, sini saya nggak bisa ya. Iya, karena saya sendiri nggak pernah makan seblak juga. Oke. Saya nggak bisa nggak bisa, jarang makan seblak. Saya nggak makan pedas, apalagi makan seblak. Oke, dari teman cewek-cewek nih dari tim Sawangan. Ada Ryan. Oke, dan teman-teman lain silahkan nih jika mau berpendapat. Ilyas mungkin dari sisi marketing dan Danang dan Fier, Mahdi silahkan. Kemudian Firza. Silakan. Fatima. Saya izin jawab ya Pak. Oke, silakan. Buat yang izin nambahin. Oke, yang lain ya, silakan. Ya, ya paling kendala awalnya itu sih Pak yang kurangnya diskusi, jadinya kita agak susah berkomunikasinya gitu Pak. Tapi makin kesini makin lancar kok diskusinya, jadi memudahkan kita untuk jalanin usaha ini Pak gitu. Oke. Jadi ada problem, ada solving. That nice teamwork. Oke, teman-teman dari Sawangan silahkan jika ingin menambahkan atau langsung ke next pertanyaan selanjutnya aja ya. Dari Rival nih, saya dari kelompok 1, Rival. Mau bertanya, berjualan ini sesuai dengan bakat kalian atau tidak? Oke, mungkin lebih ke ini passion nggak sih? Silahkan dari kelompoknya Raran menanggapi. Kalau saya sendiri sih, gimana ya, disebut bakat apa enggak? Mungkin bukan bakat atau passion, tapi kalau dibilang suka atau enggak, saya sih suka. Kalau yang lain kurang tahu deh. Mungkin yang lain bisa jawab. Untuk anggota kelompok lain silahkan nih. Yang belum disebutkan tadi, Haura, silahkan. Aisyah, silahkan. Sesuai dengan passion nggak sih? Atau nggak suka, nggak sesuai dengan passion, tapi saya tertarik, enjoy nih. Gitu. Silahkan. Saya tambahin ya Pak. Silahkan. Sebenarnya kalau sesuai dengan bakat atau enggak sih sebenarnya
masih belum tahu juga. Cuman kalau apa ya, berjualan ini tuh kayak ada kesenangan sendiri, kayak misalkan oh ada yang order nih, itu pasti kan ada rasa senang gitu kan. Jadinya kayak pokoknya ada kesenangan tersendiri gitu deh gitu. Walaupun misalnya bukan bakat, tapi seenggaknya kita udah ada experience, ada kesenangan tersendiri gitu. Oke, ada kesenangan ya. Berarti merasa enjoy dengan project ini. Saya senang nih. Oke. Teman-teman lain, anggota kelompok, Danang, ayo silahkan berpendapat. Pak Ik nih, kalau mamanya tadi nggak suka seblak, bisa menambahkan di sini. Suka jualannya ya sih? Haura, Fatima, Pierre. Silahkan. Sih belum apa. Ini kejualan atau kemana? Oke. Nah, saya agak tadi ini. Maksudnya tadi apa yang nggak sering jualan atau apa tadi? Maaf. Ya. Oke. Oke, baik. Saya tampung. Ini ada masukan nih untuk Raran dari Miss Kebi ya, saya bacakan. Foto konten di Instagram dan Tokped diperbanyak. Jadi menarik pembeli. Jangan lupa kalau udah order minta review. Oke, order jangan lupa review bintang 5 ya, Kak. Oh ya, oke. Kemudian saya cuma penasaran aja kapan mulai bisa dipesan. Kapan nih? Oh ya, kemarin kan produknya sudah datang. Terus baru hari ini saya dapat kiriman teh bandulannya. Jadi seharusnya hari ini udah bisa mulai open order sih, Pak. Oke, nanti mungkin bisa tuh di-share di grup kelas, nanti bisa saya bantu share ke sama teman-teman. baru nanti mau post konten Instagram. Jadi ya, dari hari ini. Oke, nanti saya bantu untuk share deh. Oke, untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan sebelum nanti ada tanggapan dari guru nih. Silakan teman-teman lain. Ryan mau menambahkan, Danang. Saya mau tanya ke Danang. Danang Danang kan pegang Tokped ya? Iya, Pak. Oke, untuk pre-ordernya udah ada yang masuk belum? Untuk pre-order belum, Pak. Tapi yang kata Raran, hari ini teh bandulannya udah nyampe. Mungkin saya mau ganti jadi ready stock aja, Pak. Nggak usah pre-order lagi. Oke, berarti nanti bisa ditambahkan ya yang include teh sama ada aksesoris tadi. Oke, terima kasih. Teman-teman cendekia silahkan bertanya. Menarik loh ini jualannya, temanya konsep, kemudian ilustrasi dari slide-nya juga bagus. Oke, untuk Firza, mau bercerita nggak tentang bagaimana sih proyek ini? Silahkan, saya kasih tempat nih buat bercerita. Firza. Halo Firza. Oke, jika sudah tanggapan dari suka jajan seblak pas istirahat. Oke, tanggapan dari Bu Indi ya selaku guru sosiologi, sisi pemberdayaannya silahkan Bu. Oke, baik. Kedengaran nggak suara saya? Jelas? Oh itu Pak. Kedengaran ya? Dikondisikan. Kedengaran. Oke. Oh ya. Dulu. Oke, gini ya. Tadi saya sempat terpental dari room ya, jadinya nggak begitu menyimak semua. Tapi saya pas di awal kalian sebelum UAS ini kan sudah melihat ya slide kalian. Saya paham kok gitu terkait dengan pembisnisan yang kalian buat ini gitu kan. Kalau terkait dari pemberdayaan, pernah nggak ini apa namanya mencoba untuk rating terendah gitu yang dijual? Kan siapa tahu makanan dari mereka itu enak tapi orang nggak tahu gitu loh. Itu bisa dicoba sih gitu kan. Apalagi kan kalian ngambil sebelah ini kan dari marketplace gitu kan ya. Benar nggak? Benar ya? Iya, betul. Ya. Oke. Raran mungkin bisa Miss Indi dilihatkan tadi slide pemberdayaannya tadi yang kami menjual gitu. Oh, yang biar bisa direview. Ini ya. Itu. Gimana tuh, Miss? Kayak Miss Indri nge-lag.
Oh ya, nge-freeze deh. Iya, di saya nggak freeze. Ntar lain kali. Oke, Miss Oh iya, boleh, Indi, boleh. Mana nih? nge-freeze. Belum keluar. Diulang Oh dong. iya. Minta tolong, bisa minta Coba. tolong. Sudah lancar nih, silakan diulang Oke. statementnya. Oke, dari Bu Subaidah nih, sama bala-bala gitu. Goreng sampai Pak jajan. Mungkin tadi pertanggapan dari Pak Adri ya, jajan bala-bala sama gorengan. Jadi lapar. Sama Pak. Oke, silakan Miss Indi. Ide usaha ini ya? Benar ya? Nah, di sini Benar. di sini ya. Itu ada kan? Oke, tadi saya memang di awal dengar katanya dalam presentasi itu kan penjualan di situ kurang ramai ya, sepi berarti ya. Makanya diambillah di produk ini gitu. Terus tadi saya dengar kalian di presentasi melihat ratingnya tinggi juga ya. Ratingnya juga tinggi ya. Dalam arti berarti tinggi itu berarti penjualannya juga udah lumayan gitu kan. Atau laku gitu maksudnya kan. Ya, dari seingat saya penjualan tuh ada 90 berapa, pokoknya belum sampai 100. Belum sampai 100. Tapi dari semuanya ratingnya 5/5. Jadinya itu yang dipilih. Oke. Mungkin nanti ini udah fix kalian ngambil, kan mau dilanjut tadi katanya kan ya jualan ini. Nanti kalau misalnya udah fix gitu nggak mau coba gitu ngambil dari tempat lain gitu yang tadi saya sebutkan ratingnya terendah, coba siapa tahu ya kan Mungkin bisa kalian dijawab. coba. Iya, bisa dicoba gitu kan. Jadi pemberdayaan kalian kan bisa melihat dari sisi oh ternyata sebelah ini enak ya, tapi kok ratingnya kenapa rendah, karena kan orang nggak tahu gitu, entah itu brandingnya gitu kan. Gitu sih, sisi pemberdayaan kan nggak harus kita lihat dari ratingnya karena bagus kita ambil reseller dari situ aja deh gitu kan. Tapi kalau dari sisi rating terendah, siapa tahu dia juga enak, bahkan malah ada yang lebih enak gitu kan. Karena dia branding yang nggak tahu, kalian bisa bantu branding di situ malah gitu, ngejualin di situ gitu. Dari itu aja sih tanggapannya. Ya, makasih Miss. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan Miss Indi? Kalau kita ditanggapan. Untuk pertanyaan itu yang terjual berapa banyak? Itu aja. Kemarin kalian jualan ini, itu aja. Mungkin ini bisa saya. Oke, kita baru mulai open orders hari ini, Miss. Dan kita ada di stoknya cuma ada 12. Untuk sekarang. Satu sebelaknya berapa? 20.000 ya tadi ya? Iya, itu termasuk minum dan packagingnya. Oke, itu aja. Mungkin tadi lebih ke prediksi rugi laba gitu, bukan rugi laba. Iya, tadi baru estimasi doang. Nah, gitu. Kirain udah mulai menjual ya? Nggak apa-apa. Oh, belum. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kalau lancar kan kalian jadi paham konsep. gitu, marketing penjualan gitu. Oke. Udah itu aja. Makasih ya, Pak Bayu. Makasih Miss Indi. Oke, untuk Miss Gundah, mungkin ada tanggapan mengenai presentasi atau visual dari slide-nya nih, kan menarik banget nih. Silakan Miss Gundah. Wow, keren banget guys. Kalian butuh berapa lama untuk membuat slide ini dulu deh? Butuh berapa lama? Sehari? 1 jam? Oh, berapa lama? Kayaknya yang dimulai dari awal, tim sekretaris, saya lupa mulai dari kapan. Kalau saya join slide-nya baru dari hari Sabtu atau Minggu kemarin. Oke, inisiator. Oke, siapa yang milih seblak? Oh, pencetus awalnya itu Ilyas, kalau salah. Dulu. Pas di awal-awal. Kenapa? Nah, boleh dong Ilyas. Nah, Ilyas, kenapa milihnya seblak? Ganti Ilyas yang jawab tuh. Karena saya tuh kalau beli seblak kan pasti jaraknya 1 kilo, 2 kilo dari rumah kan. Jadi kayak nggak ada tuh yang deket-deket gitu kan. Jadinya ya udah deh kepikiran kenapa nggak jualan seblak aja udah gitu. Oke, berarti ide itu muncul karena kebutuhannya Ilyas gitu ya. Iya. Oke, boleh dong slide-nya dirubah yang tadi susunan struktur bendahara ini. Miss mau nanya nih.
Nah. Oke, stop. Oke, ketuanya Rara. Oke, bendaharanya. Nah, di bendahara, kalian gimana ngumpulin modalnya? Narikin satu-satu, Raya sama Ryan. Iya, Miss. Kita Ini kenapa Rara yang Oh, iya, jawab? iya, maaf, Mestinya maaf, pokoknya Ryan sama Oh, iya, Raya. iya. Ya, Kasih Miss. kesempatan yang lain. Ayo. Iya. Jadi kesepakatan awal kita bikin dulu hitung-hitungan dulu berapa modalnya gitu. Terus fixnya 15.000. Untuk mendapatkan angka 15.000 itu dibutuhkan berapa kali diskusi? Atau satu kali diskusi, 1 jam, 1 hari, apa? Berapa lama? 1 hari ya, Ran? Iya, yang di screenshot yang dokumentasi tadi di hari itu. Oke, berarti di hari yang sama ya. Iya, Miss. Oke, terima kasih. Terus editingnya Ilyas, Faik, Firza. Kalian ngedit apa? Tugasnya? Kalau aku di bagian feeds Instagram, kalau Faik. Faik di video, sama Firza juga sih sebenarnya. Oke, Faik sama Firza bagiannya video ya. Oke, terus kesulitannya apa buat Faik sama Firza? Gantian. Faik, are you there? Yes. Yeah, so what's the difficulty? Or nothing? It's There's as like easy as difficulty that. though. Difficulty is like I didn't get enough clips to like make a good video. It's just like a couple of photos. Oke. Okay, so you're compiling the photos? Yeah, unfortunately it's not good enough. Oke. Nah di sekretaris Haura Aisyah Fatimah. Terus sekretaris tugasnya apa? Kita itu, Miss, nyatat apa aja yang udah didiskusiin setiap rapat, sama buat laporan slides itu. Berarti yang buat slide ini kalian? Iya. Itu tanggung jawab sekretaris? Iya. Ide tema dari slide ini juga kalian? Iya. Pembukaan, body sama openingnya juga kalian? Iya. Oke, then. Oke. Good. Oke, terima kasih, Pak. Oh, bukan. Oh, saya intervensi pikir saya sedikit. terlalu ini, Enggak. waktunya udah habis gitu. Miss Guna terlalu banyak nanya gitu. Oh, Oke, enggak. saya intervensi sedikit, Miss. Di sini, sekretaris nanti bisa lihat laporan UAS yang sudah saya perbarui, dan hari ini harapannya dengan slide yang seperti ini bagusnya dari teman-teman Cendekia dan Sawangan, bisa tuh di-compile dalam bentuk PDF, terus nanti di-upload di LMS ya, biar bisa langsung saya nilai. Soalnya kan nilainya udah jadi nih. Kalian selesai presentasi, nilai udah jadi. Tinggal administrasinya aja, seperti itu. Silahkan, Miss, dilanjutkan. Intervensi aja mengingatkan. Oh, oke. Miss mau denger dong suaranya Fier. Fier ada kah? Tugas Oke. Hah, nggak ada? Apa? Kamu mau ngajak tarung Miss ya? Jangan gitu dong ah. Fier kalau di dokumentasi tugasnya apa? Sebenarnya sih ke lapangan, cuma kan ini nggak jadi kan, kayak pandemi gitu. Oh, ini masih pandemi ya? Nah, kan kemarin kan naik kan. Oh, gitu. Biasa boleh ya. Jangan ada tinggi boleh ya. Yeah. Oke. Terus kalau Danang kesulitan dalam dokumentasinya apa? Buat Danang nih. Jangan dijawab ya, Lias. Paling kan diskusinya terus sering nih, jadi pas screenshot-nya itu nggak terlalu banyak nih dokumentasinya. Oke. Kalau buat Miss Bunda, tim ini keren banget ya, dalam waktu yang singkat gitu. Ya meskipun pandeminya sedikit naik, tapi Sabtu ini kita PTMT insya Allah ya. Jadi jangan lupa datang. Oke, terima kasih. Promo sedikit boleh kan ya pastinya Pak Bayu ya? Oke, silahkan, Miss, nggak apa-apa. Udah, terima kasih. Oke, closing. Dari saya sebagai guru kewirausahaan, apa yang ditampilkan di sini sudah menarik gitu, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ada ilustrasi, kemudian ada perhitungan rugi laba walaupun itu masih prediksi gitu. Tapi yang saya tangkap adalah semangat dari rekan-rekan ya, dari tim Sawangan, dari tim Cendekia untuk mau berwirausaha dan memberdayakan lingkungan gitu. Seperti yang sudah saya ulang-ulang ketika mereview tugas teman-teman, pemberdayaan itu apa sih? Memberikan kemandirian gitu.
Harapannya apa? Ketika tadi yang tim awal tadi bisa memberikan pemberdayaan dalam petani bisa mandiri secara ekonomi, ketika nanti terberdaya, kemudian seller yang tadi sepi, kita bisa berdayakan. Gitu. Dalam artian secara ekonomi dia juga terangkat. Gitu. Oke, cukup dari saya, dan Ran bisa off screen, dan kita lanjutkan ke timnya Faisal nih. Halo Faisal, terima kasih Ran. Halo Faisal. Iya Pak. Silakan Miss. Boleh dong, kayaknya kurang seru nih. Give applause dong buat kita semua. Kayak keren-keren banget ini timnya. Yeay. Mana kasih reaction-nya dong. Please mau lihat biar rame dikit gitu. Kayaknya biar nggak ulu gitu. Oke, terima kasih. Next, Faisal bisa tuh dipersiapkan. Iya Pak, sebentar. Oke. Untuk teman-teman, sembari saya ulang lagi, nggak bosan-bosan diulang, untuk ini bisa di-compile dengan file laporan. Laporannya dari mana sih Pak? Lihatnya Pak, ada di rubrik tuh formatnya. Share sekarang Pak. Oke, silakan. Jadi nanti teman-teman bisa langsung upload setelah ini, karena ini langsung saya berikan. Terima kasih. Silakan Faisal, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cendekia. Nama anggota kelompok 1 Cendeka. Faisal, boleh saya interupsi sedikit? Teman-teman di sana kalau ada device yang sinyalnya lebih bagus, sayang banget nih kalau sampai presentasinya kan terkendala masalah teknis. Halo Faisal? Mungkin Iya, Robi. Nah, ada teman lain nggak yang di situ device-nya lebih kuat sinyalnya? Ada Robi nggak situ? Robi ada nggak? Atau yang lain gitu? Atau tadi Aen mungkin bisa minta tolong tethering dulu gitu. Coba ngomong nih. Udah lancar belum? Saya tadi nge-freeze, keputus. Maaf saya interupsi. Udah terdengar belum Pak suara? Oke, jelas. Silahkan dilanjutkan. Nama anggota kelompok 1 Cendekia. Ketua Faisal. Teman-teman on cam ya yang presentasi. Seperti tadi rules-nya Miss Gunda. Dan ini Miss Indi ngingetin nih. Jadi pengen lihat nih di sana kayak gimana. Silahkan dilanjutkan. Ketua Faisal, dokumentasi APIPA, Sekretaris Siti Dini Muamal. Dokumentasi APIPA Muamalah, Sekretaris Siti Dini, Editing Dimas Aryo, Bendahara Aen Indri, Marketing Rusli Ripal. Penjelasan memberdayakan lingkungan sekitar. Kami memanfaatkan sumber daya di sekitar lingkungan kami untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Kami menjadikan pisang sebagai bahan produksi usaha kami. Pisang yang kami jadikan sebagai bahan produksi bukan membeli secara langsung dari petani, tetapi kami membelinya di pasar. Karena harga pasar lebih murah dibandingkan membeli dari petani. Kami memilih pisang untuk bahan produksi kami dan dijadikan sebagai pisang nugget. Bahan-bahannya yang pertama pisang,
Yang kedua tepung panir, yang ketiga tepung terigu, yang keempat coklat, kelima keju, keenam minyak, ketujuh stropom, dan lain-lain. Cara membuatnya itu yang pertama, siapkan alat dan bahan-bahannya. Kemudian kupas pisang terlebih dahulu dan belah pisang menjadi 2 bagian. Selanjutnya, buat adonan tepung dengan air, lalu tambahkan sedikit garam dan aduk hingga rata. Lalu masukkan pisang ke dalam adonan tepung, angkat satu persatu dan tabur menggunakan tepung panir. Setelah itu, siapkan minyak dalam wajan dan panaskan. Kemudian, setelah minyak panas, goreng pisang tersebut, tunggu hingga matang. Setelah matang, angkat lalu sajikan. Sajikan dengan menggunakan topping sesukamu seperti coklat dan keju atau yang lainnya. Makan saat masih hangat. Inilah dokumentasi. Inilah dokumentasi kelompok kami, Pak. Ini yang pertama saat berdiskusi, yang kedua ini pembuatan akun, yang ketiga pembelian produk pisang, yang keempat pembuatan pisang, yang kelimanya menggorengnya, yang kelima ini yang keenam COD-an gitu, Pak. Soalnya kita 2 metode gitu dari apa sih namanya, COD sama penitipan di warung gitu. Nah, inilah dokumentasi video saat penitipan di warung. Kalau video bisa di-play dong. Apa, Pak? Tadi kan dokumentasi video. Video bisa di-play nggak? Nanti di akhir kalau mamanya tidak memungkinkan di slide. Kirain itu bisa diklik. Maaf, Pak, videonya nggak bisa diputar kalau di tablet si Apipah. Oke. Dilanjut dulu deh. Nanti. Oke, silakan. Terus pakai link juga nggak bisa. Silakan teman, dilanjut teman-teman. Bapak, ini video mau diputar sekarang atau mau di akhir aja diputar? Soalnya kalau diputar sekarang, terus kita harus ini apa sih di tabnya saya. Teman-teman dari kelompok Faisal apa ada kendala teknis? Dilanjutkan presentasinya. Ini foto produk jadinya, foto di samping adalah foto produk pisang nugget yang sudah jadi. Ini testimoni di WhatsApp. Inilah testimoni dari pelanggan kami melalui WhatsApp.
Laporan keuangan. Tanggal 1 bulan 8 2022, keterangan saldo awal 143. Tanggal 3 bulan 8 kami membeli produk yaitu pisang setengah tepung panir, pisang 30.000, setengah tepung panir seharga 10.000, seperempat tepung terigu seharga 7.000, coklat 1 batang tuh 15.000, keju 14.000, setengah minyak 8.000, styrofoam 10.000, plastik 6.000. Pendapatan tanggal 5 tuh pendapatan penjualan kami 60.000. Nah, total keseluruhan hasil penjual pertama tuh 60.000 ditambah 43. 43 tuh hasil saldo yang udah dibelanjakan sama kami. 60 ditambah sama 43 itu hasilnya 103.000. Ini untuk laporan hasil penjualan yang kedua. Saldo kedua yaitu 103.000 dengan membeli pisang seharga 20.000, sisanya 83.000. Keju 1 seharga 13.000, sisanya 70.000. Coklat 2 seharga 24.000, sisanya 46.000. Tepung panir 1 kg seharga 18.000, sisanya 28.000. Tepung terigu 1 kg seharga 11.000, sisanya 17.000. Minyak setengah dan seperempat seharga 12.000, sisanya tinggal 5.000. Terus bayar parkir seharga 2.000, sisanya 3.000. Untuk pendapatan penjualannya 96.000. Total keseluruhan hasil penjualan kedua yaitu 96.000 ditambah 3.000 yaitu 99.000. Dari modal pertama 143.000 dikurang biaya Dikurang biaya apa? Beban? Jadi modal pertama dan modal kedua itu 143.000 dan kita mendapatkan cuman 99.000. Jadi semuanya kita itu rugi 44.000. Nah, ini laba rugi. Ini untuk laba ruginya, pertama modal 143.000, pengeluarannya 100.000, sisanya 43.000. Untuk pendapatan penjualan pertama 60.000, sisanya 103.000. Untuk pengeluaran yang kedua 100.000, sisa belanjanya 3.000. Kemudian pendapatan yang kedua 99.000. Jumlah modal semuanya 143.000. Pengeluaran pertama dan kedua yaitu 200.000. Pendapatan semuanya 156.000.
Kemudian modal dikurangi biaya pemasukan yaitu 143.000 dikurangi 99.000 yaitu 44.000. Kesimpulan, dengan adanya program kewirausahaan ini sedikit membantu para petani di lingkungan kita untuk membeli hasil tani dan kemudian kami pun membantu masyarakat atau konsumen untuk menikmati hasil panen dari kami tersebut. Selain itu, kami dapat manfaat sumber daya yang ada di sekitar lingkungan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya teman-teman. Tadi yang dilihat dari nugget pisang gitu. Mungkin yang pegang slide bisa digeser nih ke slide pertama. Silahkan Pak Adri kalau mau live. Oke, bisa ke slide pertama dulu nih. Saya Pak. Oke. Pak siapa sih tadi Pak Adri bukan? Bukan ya? Bukan ya? Pak Adri. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Oke. Ntar dulu gue ngasih komentar. Sebelum saya makan siang saya kasih ini dulu ya. Oke, silakan Pak Adri. Cukup baik ya. Ini Dini lagi ngeliwat ya. Dari kameranya saya ngeliatnya kayak lagi ngeliwat nih. Terus nih kayaknya ngeliwat ya. Gitu ya. Yaudah. Itu saya mintain tolong Pak, biar saya bisa lihat tuh di sana. Oh gitu ya, posisinya kayak lagi ngeliwat. Oke, untuk ini tadi apa? Pisang ya? Pisang apa? Nugget. Nugget. Oke, nugget pisang ini saya juga rasa seru ya. Kalau bisa nanti nugget pisangnya ditambahkan varian yang itu kan manis-manis ya. Pisangnya yang asin-asin bisa tuh, karena pisang tuh kan sangat ya pakai rasa-rasa barbecue gitu ya. Enak, orang di Manado aja pisang pakai sambal. Maaf ini tadi ada intermezzo ya. Jadi kayak di Manado kan orang makan pisang pakai sambal ya, sambal terasi ya. Nah ini juga mungkin nanti bisa nih teman-teman untuk pisangnya pakai rasa-rasa yang asin gitu, pakai rasa barbecue atau rasa sambal terasi kan enak ya, jadi kearifan lokal ya teman-teman ya. Jadi bisa pakai ikan asin sama sambal terasi itu. Jadi nugget pisangnya kasih sambal terasi teman-teman, itu jadi variasi yang unik ya. Kayak gitu. Jadi ada akulturasi kebudayaan ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, mungkin Pak Bayu dari saya itu aja. Terima kasih. Ya, lebih ke varian rasa gitu. Oke. Kembali ke teman-teman dari teman-teman Sawangan atau teman-teman Cedikia lain yang berbeda tim, silakan jika ada pertanyaan. Faik nih biasanya kritis. Mau bertanya nggak nih Faik? Raran, kemudian dari timnya Dina silakan. Nggak banget sih Pak. Aduh. Saya ada kayak. Oke, silakan. Tadi kalau nggak salah ada. Raran, saya boleh potong sebentar. Seperti yang tadi Miss Bunda Rose-nya sampaikan. Oke, sebutkan nama dan silakan. Silakan, Raran. Itu gimana? Saya Raran dari kelompok Sawangan ingin menanyakan. Tadi kalau nggak salah ada rugi ya, rugi 44.000 kalau nggak salah. Nah itu faktor ruginya tuh karakter. Itu karena silakan, Faisal langsung tanggapin. Yang rugi pertama tuh gara-gara kita beli pisangnya dari petani. Harganya jauh lebih mahal daripada di pasar. Nah, terus kita beli kayak misalkan tepung panirnya, coklatnya, itu kan yang bagus. Jadi lebih mahal gitu. Jadi rugi. Oke, ini yang jawab siapa ya? Biar nanti saya bisa kasih nilai. Kan saya nggak tahu nih yang jawab siapa. Yang jawab siapa nih? Halo. Ini Afifah, Pak. Oke, Afifah. Perkenalkan diri ya, ketika bertanya juga perkenalkan diri, jawab juga. Oke, terima kasih Afifah. Karena pisangnya Ran gitu. Mungkin prediksi mereka tentang pembelian bahan baku itu meleset gitu. Ada pertanyaan lagi, Ran? Atau cukup? Atau mungkin masih? Berapa second dari saya itu aja.
Terima kasih. Boleh nggak intermezzo sedikit? Ini kan yang ini langsung deh ya, yang slide yang ditunjukkan gitu. Ini penulisan project itu kan bahasa Inggris, jadinya pakai Y ya. Jadi bukan project tapi proyek. Gitu ya, sayang ya. Boleh diganti ya nanti, Faisal. Oke, Faisal nanti jadi Iya, yang Miss, dikumpulkan udah valid. Oke. Thank you. And then next, ada pertanyaan? Silakan. Sulis barusan on sepertinya. Atau dari teman-teman Sawangan nih yang tadi di bidang marketing gitu, kayak Dana, kayak Ilyas, atau Mahdi jika ingin bertanya, ada Mahdi di sini. Mahdi silahkan bertanya apa, silahkan. Kemudian dari Dina tanya, boleh nih teman-temannya ditanya nih. Sebelum nanti pertanyaan dari guru tentunya. Silahkan teman-teman. Ryan kalau ada pertanyaan silahkan. Oke. Sambil teman-teman mancing, silahkan nanti saya mancing pertanyaan ya. Bisa nih kira-kira saya dapat dulu dari Miss Indi. Miss Indi kalau nyimak tadi dari teman-teman ini, kira-kira Miss Indi ada pertanyaan atau sanggahan atau masukan mengenai pemberdayaan atau unsur sosiologinya. Silahkan Miss Indi. Oke, halo semuanya. Tadi seperti yang di presentasi awal saya sempat hilang juga dari room ya tiba-tiba. Jadi nggak mendengarkan semuanya nih gitu kan. Coba ada slide yang bisa menunjukkan keterkaitan dengan pemberdayaannya. Ada teman-teman jadinya. Guys ya. Oke. Dokumentasi berarti ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dimulai saja. Istri, Yang mana nih? Rio, Denny, sama Aldi. Sisi pemberdayaan. Nah, ini ya. Sekitar, bentar. Oke, berarti di sini potensinya itu ada pisang di sana ya, tanaman pisang ya, petani pisang ya. Halo? Iya. Iya, benar ya. Oke. Oke. Di harga di petani itu tadi lebih mahal, berarti kalian jadinya beli di pasar. Iya, Bu. Gitu. Itu kenapa tuh? Kok di petani malah lebih mahal? Kalian nanya nggak? Maksudnya apa ya? Iya. Kalian sempat bertanya nggak kenapa gitu harganya mahal di petani? Bisa membandingkan gitu nggak? Kenapa di pasar bisa mahal padahal kan harusnya di petani lebih murah ya. Apalagi ini kan kalian terkait memberdayakan lingkungan sekitar yang dimana otomatis kan petani itu kalian berdayakan kan. Kayak kalau di petani itu harus kayak beli satu pohonnya gitu. Oke. Harus beli banyak berarti ya itu ya jawabannya berarti ya. nggak boleh ngecer kayak gitu Bu Indi. Iya. Bu Indi, mungkin Iya. masalah pemberdayaan atau aspek sosialnya gitu Bu. Kalau mereka jual di warung kayak gitu, ada pertanyaan nggak Bu kira-kira? Oke. Untuk jual di warung kalian sudah sampai menjual ya? Tadi ada foto di slide ini ada foto. Kan Sudah sampai menjual ya? Atau gimana? Halo? Udah, Miss. Oh, udah. Di sana gimana respon dari orang yang kalian taruh produk kalian di situ? Terkait dengan dampaknya gitu, maksudnya berapa banyak yang terjual atau bagaimana responnya gitu? Alhamdulillah, Miss, banyak yang suka. Ya, terjual berapa banyak yang dari kalian jual?
Waalaikumsalam Halo? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau tanya sama kelompok Heeh. satu ya. Tadi ada Fitri, Aminah, Denny, Cedil, dan Aldi. Nah, pertanyaan untuk semuanya. Halo? Kalian Kalau di melakukan titipan proyek ke warung proyek kita tuh ini, naruh nilai-nilai apa 5 saja dan porsi. manfaat apa saja yang 5 kalian porsi. dapatkan? Iya. Keuntungannya itu Nilai-nilai kalian bagi dapat hasil ke mereka atau kalian ini? Kalian jual terus mereka bisa jual di harga terserah mereka mau ngejual berapa gitu. Lebih ke bagi Iya, hasil atau gimana tuh iya, sistemnya? jadi kita kasih harga murah. Nah, Mm-mm. si yang dititipinnya yang dititipinnya ngejualnya harga melebihi dari kita gitu, Miss. Oh, oke. Ya, udah itu aja sih. Itu aja deh, apa namanya, komentar dari saya, nggak ada pertanyaan ya. Iya, makasih. Iya. Oke, Miss Indi, terima kasih untuk masukan dan komentar ya. Oke, teman-teman, sebelum pertanyaan dan masukan dari saya, dari teman-teman yang lain, dari teman-teman Sawangan, ada yang ingin ditanyakan nih? Silahkan. Mungkin dari Ilyas, masalah marketing jika ada yang ditanyakan gitu, atau mungkin dari teman-teman sekretaris Sawangan atau teman-teman sekretaris Cendekia, ada yang ingin ditanyakan, silahkan nih. Mumpung masih ada kesempatan untuk menambah nilai keaktifan kalian. Gitu. Di sini kan Miss Indi juga ngeliat tuh, oh aktif gitu, aktif, terus pertanyaan lebih ngarah ke sisi ekonomi nih atau sisi sosiologi gitu kan bisa tuh menambah nilai keaktifan kalian gitu. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan. Oke, daripada wasting time, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditulis di kolom komentar atau interupsi pertanyaan saya ya. Sebelum saya tanya dulu nih. Sebelum saya tanya dulu. Sebelum saya memulai pertanyaan, ada hal yang ingin saya pancing dulu. Faisal, di sana suara saya jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oke, berarti mendengar. Pertanyaan yang pertama, dicatat nih. Apakah... Sebentar, Pak, sebentar. Oke. Sudah, Ayan? Siap? Udah, Pak, udah. Oke. Yang pertama, apakah ide usaha ini ke depannya menarik untuk kalian dilanjutkan kayak gitu? Satu itu. Yang kedua, ketika tadi kalian menuliskan laba rugi itu seharusnya ada bagian di mana kalau itu rugi, ditulis di sebelahnya rugi seperti itu. Nah, coba digeser di bagian laba rugi deh. Bisa nggak? Digeser ke bagian laba rugi. Next. Next. Terus. Oke. Masih di, nah, di situ. Oke. Sebentar. Dari situ harusnya ada tulisan gitu. Ketika laba di sebelah angka terakhir itu ada tulisan laba atau rugi gitu, rugi. Jadi ketika nanti kalian bikin laporan, mungkin dari orang yang melihat itu akan tahu gitu. Oh ini laba atau rugi. Ini yang kedua berarti masukan ya. Pertanyaannya kayak gini nih. Itu kan 143 dikurangi 99 gitu. Minus ya. Gitu. Kenapa tidak 200.000 dikurangi 156.000? Itu kan angkanya satu. Bedanya di mana sih? Gitu. Pertanyaan saya itu tuh. Yang kedua secara laba rugi. Berarti ini ke ngarah ke ekonomi ya. Kemudian yang ketiga nih. Saya lebih ke arah pemberdayaannya sih. Kayak gini. Kira-kira ketika 5 produk yang disisipkan di situ kayak gitu. Implikasi atau pemberdayaan apa sih yang bisa kalian share ke pedagang itu loh? Saya pertanyaan itu. 3. Mau lagi nggak pertanyaan? Saya ada lagi pertanyaan. Atau 3 cukup? Halo Faisal. Yang pertama tadi, kira-kira mau dilanjutkan nggak nih? Gitu. Yang kedua, hitungan tadi tuh, bedanya itu sama 200, sama yang 200 dikurangi 156, itu kan jelas selisihnya sama. Gitu. Pertanyaan kedua, secara ekonominya. Yang pertama itu secara konsep kewirausahaan, kira-kira mau dilanjutkan nggak nih? Gitu. Kenapa kalau dilanjutkan? Yang kedua, perhitungan secara ekonomisnya. Ini kan ada perhitungan laba lebih kan ekonomis.
Kenapa nggak yang 200 kurangi 156? Itu adalah sama kan. Rugi juga kayak gitu. Kemudian yang ketiga tadi, implikasi pemberdayaan di ketika titip ke warung itu apa sih? Gitu. Silakan dijawab. Oke, silahkan jika ada yang mencicil menjawab gitu. Dijawab aja sebisanya teman-teman. Jadi intinya tuh jangan takut untuk berpendapat di sini. Nah. Oke. Maaf Pak, pertanyaan kedua boleh diulang? Pertanyaan kedua di next ketiga tuh. Slide selanjutnya. Habis itu. Nah, itu kan modal biaya pemasukan gitu. Modal biaya pemasukan gitu. Itu secara bahasa kan rancu ya. Modal memang benar 143.000. Biaya pemasukan itu mungkin bahasanya bisa diganti ya. Mungkin itu pendapatan, bukan biaya pemasukan. Kalau pendapatan. Benar ya, Miss ya? Biaya pemasukan itu kan bukan bahasa yang baku ya, Miss ya? Lebih ke pendapatan kayak gitu. Harusnya ke pendapatan sih menurut saya. Berarti kan sama aja itu pertanyaan saya itu kayak gini. Itu masukan ya. Itu biaya pemasukan nanti diganti ketika kalian ngumpulin ke saya. Pengeluaran sama pendapatan apa bedanya dari modal plus pemasukan gitu. Itu kan angkanya 143.9944.000. Bedanya dengan 200 min 156 itu apa? Itu kan sama nanti hasilnya. Itu pertanyaan saya sih. Kenapa nggak pakai itu gitu loh? Itu kan lebih jelas. Pengeluaran itu kan berarti apa yang kalian keluarkan, terus pendapatan gitu. Kalau orang jualan kan pemikiran sederhana seperti ini. Hari ini saya mengeluarkan duit buat belanja modal 200.000, tapi saya dapat duit cuma 156. Jelas dong saya rugi 44.000 lah. Bedanya dengan yang kalian tulis di awal itu yang di modal sama biaya pemasukan itu apa gitu. Karena itu kan bias kayak gitu loh. Jadi nanti itu tuh pertanyaan saya, kenapa nggak pakai yang di atas? Kan sama tuh hasilnya. Bisa dipahami? Kenapa tidak pakai perhitungan pengeluaran dan pendapatan? Gitu. Bedanya apa sih sama yang 143 dikurangi 99? Silakan untuk dijawab, dicicil dari pertanyaan 1 sama 3 dulu, kalau yang kedua terlalu sulit. Halo teman-teman. Yang pertama dulu deh, kayak tadi, kira-kira dilanjutkan nggak gitu? Kalau dilanjutkan kenapa? Itu kan simpel pertanyaannya. Yang kedua, ketika kalian titipin ini ke warung, itu secara pemberdayaan, implikasi atau manfaatnya tuh apa gitu. Itu juga kan bisa tuh. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Yang pertama dulu deh, kira-kira mau dilanjutkan nggak usahanya gitu. Kalau dilanjutkan, alasannya kenapa? Gitu. Pak, kelompok kami mau menjawab yang pertanyaan yang pertama. Oke, silahkan. Siapa yang jawab di itu ya, introduce dulu ya. Perkenalan dulu. Saya Aen dari kelompok 1. Oke, Aen.
Menurut kami sih menarik karena sudah banyak yang minat, namun kita akan memperbaiki dari bentuk ukuran dan mencari bahan-bahan baku lebih murah. Untuk masalah titipan ke warung, menurut kita ada manfaat karena sedikit membantu memperbanyak dagangan tersebut tanpa modal apapun. Oke, bisa diterima jawabannya. Nice tuh. Mungkin dari jawaban yang terakhir di belakang tadi bisa dikaitkan dengan pertanyaan ketiga saya. Silakan. Teman yang ini, ini udah berpartisipasi nih, Ayan. Silahkan teman-teman yang lain menjawab, anggota kelompok nih. Masukan saya tadi ya, biaya pemasukan itu nggak ada. Pendapatan itu sebenarnya. BBD pendapatan di atas sama di bawah itu apa gitu. Silahkan teman-teman. Implikasi dulu yang gampang. Implikasi atau dampak yang kalian berikan kepada penjual tadi. Tadi kan titip tuh, udah di-spill sama Ayan tuh. Pedagang itu bisa dapat untung tanpa keluar modal atau tenaga yang berlebih gitu. Dia tinggal display itu di warung atau tampilkan itu di warungnya, dia dapat untung gitu. Silakan. Tinggal melanjutkan tuh pendapat dari Ayan tadi. Teman-teman, ayo dijawab. Silakan. Halo teman-teman. Mungkin Bu Subaidah mungkin bisa diarahkan itu biar ini bisa dipersingkat waktu. Apa sih dampak positif yang didapatkan dari pemilik warung kayak gitu Bu? Mungkin anak-anak bisa diarahkan. Implikasinya apa? Oke, sambil diskusi ya. Oke, teman-teman, silakan. Kalau enggak diskusinya hasilnya gimana dulu nih? Disampaikan dulu nih biar tidak terlalu sepi nih forumnya. Ini ujian loh teman-teman, bukan presentasi biasa. Gitu. Ayo dong, semangatnya. Oke, saya bantu deh. Ketika tadi dititipkan, kemudian tadi yang penjual warungnya itu tidak keluar modal. Saya Afifah. Oke, Afifah, silakan. Dengan harganya. Silakan, Afifah. Itu dampak positifnya bisa membantu perekonomian mereka dengan harga yang murah dan menjualnya dengan harga yang mereka inginkan. Oke, saya garis bawahi ya. Berarti implikasinya secara sosiologi atau di sisi pemberdayaan adalah kita bisa membantu mengangkat perekonomian dari pemilik warung itu, atau mungkin ketika nanti mau diekspan itu di warga-warga yang lain, mau mengangkat perekonomian mereka dari mana sih? Mereka mau membantu menjualkan tapi dapat untung. Nah, itu udah memberdayakan tuh, dalam artian mereka bisa mandiri secara finansial. Sebenarnya tujuan dari KWO adalah kalau tidak memberikan mandiri secara finansial, berarti memberikan kemandirian secara skill gitu. Kalau nggak dapat skillnya, berarti dapat mandiri finansial ya. Seperti itu teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir nih. Yang tadi tuh, apa sih bedanya pendapatan sama di atas sama di bawah? Ini yang nyusun siapa nih? Saya tertarik. So, butuh bantuan dari Miss Anissa buat hitung kayak gini. Nggak kan ya? Oke, gini teman-teman. Bisa dong? Faisal? Izin jawab, Pak. Oke, silahkan. Siti Muamalah ya? Atau Muamalah? Atau siapa ini? Muamalah. Oke. Silahkan.
Jadi kemarin pas diskusi itu ada 2 cara untuk ngitung laba ruginya. Kemudian kita memilih yang ini Pak, yang modal dikurangi biaya pendapatan agar lebih mudah untuk ngitung laba ruginya. Kayak gitu Pak. Oke, jadi modal dikurangi biaya pendapatan apa biaya pemasukan? Itu ada 2 kan tadi. Saya rada bingung nih. Biaya pemasukan apa biaya pendapatan? Oke teman-teman, simpelnya kayak gini aja nih, biar nanti nggak rancu ya. Jumlah semua modal itu berapa? 143.000 ya kan? Jadi itu berarti modal. Kemudian nanti ada pendapatan kayak gitu. Nah, pendapatan itu kan pasti dari semuanya kan di-spend tuh. Sebenarnya nanti hasil akan sama gitu. Biar lebih mudah adalah modal yang kalian keluarkan, modal yang kalian miliki itu, kemudian dari modal yang kalian miliki itu, secara gampangnya ketika proses itu dilakukan, sisanya berapa itu adalah pendapatan, itu adalah rugi atau laba gitu. Jika duitnya tidak ada atau kurang, berarti itu minus. Minus artinya adalah rugi gitu. Ketika duitnya ada, dalam artinya kan kita bisnis jual beli kan langsung kelihatan tuh. Jika ada, nggak nombok gitu, berarti terjadi suatu laba. Itu teman-teman, nanti bisa lebih diperingkas. Oke, karena kita udah overtime banget, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Sebelum ini saya akhiri. Saya hitung dari 5 ya. Ada pertanyaan nggak nih? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya sudah tangkap inti dari presentasi ujian akhir semester kali ini. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya selama 1 bulan di mata pelajaran sosiologi dan kewirausahaan. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan feedback yang positif. Tadi sudah ambil foto ya, jadi hari ini nggak usah. Terima kasih. Jangan lupa untuk tugas dilengkapi, kemudian ujian akhir semester juga dilengkapi. Jika ada apapun yang perlu ditanyakan ke saya, silahkan. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Jangan lupa untuk diupload habis ini. Oke Pak, gitu ya. Terima kasih semuanya. Ini tadi udah bagus banget loh. Good job. Give a plus buat kita semua ya. Terima kasih Miss Pak. Faisal sama tim. Keren Terima banget kasih. loh ya. Terima kasih untuk Bu Subaidah untuk bimbingannya pada anak-anak. Oke. Saya akhirnya teman-teman, jangan lupa tugas untuk diselesaikan dan ujian akhir semesternya dilengkapi. Di-upload. Ya, semangat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.